Kemudian keamanan publik, kalau kita ke bandara kita harus lewat sebuah alat untuk deteksi yang namanya X-ray, ya. Kalau bawa logam itu titit gitu ya, terus akan diperiksa gini-gini. Nah, tadi X-ray, tetapi hari ini berangsur-angsur dirubah memakai pemindai terahertz, karena terahertz bisa membedakan serbu ini bahan peledak apa obat, seperti itu misalnya. X-ray tidak bisa, ya. Astronomi, dalam bidang astronomi, gelombang terahertz ini bisa meneliti bagaimana terciptanya tata surya dan bintang-bintang di langit. Dalam bidang arkeologi bisa diketahui mumi ini dulu meninggalnya karena apa? Dia dibalsem pakai cairan apa saja. Di bidang arkeologi juga ada teknologi namanya teknologi terahertz book scanner. Banyak naskah-naskah kuno yang ditemukan bentuk buku yang sudah saking kunonya kalau dibuka gitu malah moprol, rontok semua ya. Nah, jadi mereka nggak berani buka halaman demi halaman gitu, nanti lepas semua. Nah, dengan terahertz book scanner itu bisa terbaca halaman 1 kata-katanya apa, halaman 2, halaman 3, seperti itu. Ya, jadi bisa membaca buku halaman demi halaman tanpa dibuka bukunya. Di bidang militer itu ada pesawat siluman itu ditakuti karena tidak terdeteksi dan tiba-tiba sudah mendekat ngebom lalu hilang lagi gitu. Nah, sekarang ditemukan radar terahertz yang bisa mendeteksi pesawat siluman. Ya, dan dalam bidang kesehatan salah satu yang paling awal mengembangkan teknologi terahertz adalah perusahaan The Sun dengan Aetera Care-nya ini. Ya, kita akan fokus pada Aetera Care. Inilah pada tahun 2014 ilmuwan biomedis China Yang Wenjun menemukan perangkat terapi terahertz pertama di dunia. Nah, ini alat yang pertama tadi. Ya. Nah, ini The Sun, perusahaan R&D teknologi terahertz yang didirikan tahun 2015, berkomitmen mempromosikan menerapkan teknologi terahertz secara global dalam industri perawatan kesehatan. Dan kita sekarang akan lihat 5 fitur utama dari alat ini. Ya. Fitur pertama adalah penetrasi. Alat ini punya kemampuan penetrasi atau menembus hingga 20 sampai 30 cm di bawah kulit, menembus hingga sumsum tulang, ya. Dan dia akan efektif sekali untuk meningkatkan sirkulasi darah, peredaran darah kita akan menjadi lancar, ya. Dan juga akan meningkatkan sirkulasi qi. Jadi kalau di pengobatan medis ada namanya jaringan pembuluh darah, jaringan saraf, jaringan otot. Tapi di pengobatan Cina ada namanya jaringan lalu lintas energi atau qi yang disebut meridian. Nah, alat ini efektif memperlancar meridian di dalam tubuh kita, qi dalam tubuh kita, ya. Kalau qi kita bagus, imunitas kita akan bagus, dan juga kemampuan menyembuhkan diri sendiri itu akan lebih bagus. Nah, yang menarik adalah seorang yang bernama Hippocrates. Ini disebut punya gelar Bapak Ilmu Kedokteran Dunia. Hippocrates inilah yang membuat sumpah dokter. Jadi kalau dokter akan lulus, akan masuk ke dunia kerja, dia sumpah sebagai seorang dokter saya akan begini. Nah, sumpah dokter ini dibuat oleh Hippocrates. Lalu kita sekarang familiar dengan istilah pandemi, endemi. Itu Hippocrates yang membuat istilah itu. Penyakit akut, penyakit kronis, Hippocrates. Beliau mengatakan, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Jika ada cara memanaskan tulang, semua penyakit bisa diobati. Nah, itu yang ngomong bukan saya, tapi Hippocrates, Bapak Ilmu Kedokteran Dunia. Nah, alat Aetera Care itu punya kemampuan penetrasi sampai 30 cm di bawah kulit, mampu mencapai sumsum tulang. Padahal di sumsum tulang kita itu diproduksi stem cell, sel-sel induk, sel-sel yang masih
belum dipakai, oh mau jadi sel mata, sel jantung, itu belum. Jadi ini seperti bahan bakunya, seperti tepungnya, mau dipakai buat donat atau untuk goreng ayam, itu ini stem cell inilah yang diproduksi di sumsum tulang. Dengan di blow memakai Ethera-Care, maka produksi stem cell itu akan produktif sekali. Lalu seperti yang tadi dikatakan ya, kalau ada cara memanaskan tulang maka semua penyakit bisa diobati. Jadi alat ini Bapak Ibu ada 3 komponen: angin, panas, dan gelombang terahertz. Angin itu berfungsi menyemburkan panas yang dihasilkan oleh alat ini supaya menyembur ke tubuh kita. Kalau nggak ada angin, ya panasnya hanya di alat ini. Tapi karena angin, maka panas itu sampai ke tubuh kita, sampai bahkan masuk sampai ke sumsum tulang kita. Dan panas juga berfungsi membuka jalan supaya gelombang itu masuk lebih dalam lagi. Ya. Nah, itu sebabnya salah satu kunci kenapa alat ini kok luar biasa, ya, bisa menyentuh banyak aspek kehidupan, ya, banyak aspek penyakit. Salah satunya adalah ini. Kalau ada cara memanaskan tulang, semua penyakit bisa diobati. Saya pernah bertemu Dr. Ferdianto, dokter perusahaan dari Ethera-Care. Beliau mengatakan begini, saya itu Pak Yona, semakin lama bergaul dengan alat ini, saya semakin kagum dengan alat ini. Kok ternyata bisa untuk ini, kok bisa untuk ini, bisa untuk itu. Seperti itu, ya. Saya melihat bahwa ini sebabnya, karena dia bisa sampai memanaskan tulang, banyak penyakit yang bisa diobati. Dan kita perlu tahu, jika suhu tubuh kita itu naik 1 derajat Celcius, maka imunitas kita akan naik 5 kali lipat. Ya. Ketika imunitas tinggi, otomatis penyakit untuk masuk ke tubuh kita akan semakin sulit karena kita punya imunitas, ketahanan tubuh yang tinggi, ya. Nah, itulah yang pertama, fitur penetrasi. Fitur kedua adalah aktivasi. Jadi Bapak Ibu, gelombang terahertz. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat tanpa melalui media lewat udara itu disebut gelombang elektromagnetik. Dalam gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, microwave, inframerah, terahertz, ultraviolet, X-ray, gamma ray. Ada banyak. Kenapa namanya berbeda-beda? Karena frekuensi gelombangnya berbeda-beda. Kalau frekuensinya sama, ya namanya sama. Nah, dari berbagai frekuensi gelombang yang berbeda-beda ini, terahertz lah yang frekuensinya sama persis seperti frekuensi sel tubuh manusia. Terahertz adalah gelombang elektromagnetik antara gelombang microwave dan infrared, antara dua gelombang ini, dan terdiri dari frekuensi 30 mikron sampai dengan 3000 mikron. Itu sama seperti frekuensi dari sel tubuh manusia. Nah, ketika frekuensinya sama, maka akan terjadilah yang namanya resonansi. Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran gelombang elektromagnetik. Jadi ada getaran dari alat ini direspon dengan getaran juga. Jadi tungguin untuk tutup, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Darkutala, dulu kita SMA belajar itu. Frekuensinya beda, maka ini tidak akan merespon. Begitu frekuensinya sama, nah dia bergetar. Nah, dia ikut bergetar, beresonansi. Sama seperti ketika ketika gelombang terahertz ini disemburkan ke tubuh kita, 1 detik itu ada jutaan getaran yang masuk ke tubuh kita. Saat itu masuk ke tubuh kita, disambut oleh sel-sel tubuh kita. Seperti sel itu seperti apa orang yang sudah lama cari air minum nggak dapat itu di padang pasir, dapat air minum, menyambut dengan antusias. Sel kita ini banyak yang mati, banyak yang lemah, banyak yang tertidur. Nah, ketika ketemu alat ini, maka dia akan bangkit kembali. Sel yang sudah sehat akan menjadi semakin sehat. Yang dormant sel, dormant, kalau Bapak Ibu punya rekening di bank, lama nggak dipakai, statusnya dormant.
dormant itu tertidur. Nah, di tubuh kita banyak dormant cell, itu akan diaktifasi, yang rusak akan diregenerasi, dan yang abnormal akan dibuang. Sel abnormal itu beda frekuensi dengan sel yang normal, itu akan dibuang. Nah, Bapak Ibu, dalam tubuh manusia ada jantung, ginjal, paru, liver, macam-macam. Itu ya sebenarnya isinya sel. Di otak ada sel otak, di jantung ada sel jantung. Semua itu bagian yang lebih kecil dari organ adalah sel. Manusia normal itu antara 30 sampai 40 triliun sel dalam satu tubuh kita ini. 30 sampai 40 triliun. Dan yang mati tiap hari antara 300 sampai 400 miliar sel per hari. Orang yang sudah tidak dalam masa pertumbuhan lagi, jumlah yang mati dibanding yang baru, banyak yang mati. Setiap hari terjadi seperti itu. Yang mati lebih banyak dari yang baru, yang mati lebih banyak dari yang baru. Seperti itu hingga akhirnya yang terjadi, rambut kita memutih, keriput kita keluar semua, kemudian tulang kita keropos, ya semua organ-organ kita menurun. Organ jantung, ginjal, paru, liver kita menurun, pankreas kita melemah, kemampuan menghasilkan sekresi insulin turun, diabetes keluar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dengan alat iTera Care ini, maka sel-sel tubuh kita itu akan diaktifasi. Sehingga jumlah yang tadinya banyak yang tertidur jadi bangun, aktif, yang rusak diregenerasi dengan lebih cepat, ya, maka kita akan lebih sehat. Buat orang yang sehat, alat ini juga sangat bagus. Orang sehat yang ingin panjang umur, silahkan terapi pakai alat ini. Kenapa? Karena di dalam sel ada yang namanya DNA sel. Di dalam DNA sel ada yang namanya telomer. Nah, telomer ini ngomong-ngomong sekarang sedang ngetop menjadi pembicaraan. Ya, karena diketahui bahwa telomer ini menentukan panjang atau pendeknya umur manusia, panjang atau pendeknya umur sel. Semakin panjang telomer kita, makin panjang umur kita. Makin pendek umur kita. Orang yang kurang tidur, junk food, rokok, alkohol, ya, dan seperti itu telomernya akan memendek. Tapi orang yang di terapi memakai iTera Care, telomernya akan memanjang. Jadi orang yang nggak punya penyakit, di terapi pakai ini panjang umur, ya. Oke. Fitur ketiga adalah identifikasi. Tadi mampu penetrasi sampai 30 cm sampai ke sumsum tulang. Yang kedua, satu frekuensi dengan sel sehingga sel-sel bisa aktif. Yang ketiga, identifikasi. Jadi ada teknologi kuantum di dalam alat ini yang memungkinkan alat ini bisa mendeteksi adanya masalah. Penyumbatan, peradangan, sel abnormal. 3 hal ini akan teridentifikasi ketika kita blow. Jadi ketika bagian tubuh kita oke-oke aja, di blow, itu ya enak, cuma anget-anget panas gitu ya, kesembur gitu ya, enak. Tapi begitu bagian bermasalah, 3 ini akan terasa panas, bahkan menyengkit, perih gitu loh, perih gitu ya. Nah, itu berarti ada masalah, ya. Kalau kita mau cepat masalah itu berakhir, ditahan. Sakitnya ditahan, itu masalahnya akan lebih cepat sembuh. Tapi kalau kita terus berhenti dulu, nanti lagi sebentar aja gitu ya, ya bisa, tapi butuh waktu lebih lama, ya. Nah, akhirnya rasa sakit itu akan hilang seiring dengan membaiknya bagian itu. Peradangannya menghilang, penyumbatannya menghilang, sel abnormal menghilang. Organ yang sakit itu sebenarnya sinyal adanya potensi masalah. Orang ini punya penyumbatan di pembuluh darah. Ketika di blow di bagian kanan, bukan jantung, itu dia santai aja. Tapi begitu dialihkan ke kiri bagian jantung, nih kita lihat reaksi wajahnya ini, reaksi gitu ya, akan perih, panas, perih gitu. Ada kesaksian lewat video, nanti bisa dikirim ya. Tidak tahu Pak Sigit dapat belum ya? Orang yang penyumbatan pembuluh darah ada 4 jalur, disuruh kateter,
oleh dokter, tapi dia minta waktu 2 bulan. Dia flu bagian itu. Alhasil dari 4 penyumbatan itu 3 bersih dan 1 sisa 30% penyumbatannya. Dia tunjukkan bukti-bukti hasil lab dan sebagainya. Ya, alat ini luar biasa. Ya. Fitur keempat adalah fitur keamanan. Alat ini mendapatkan banyak uji sertifikasi dari lembaga independen. Ada biasanya orang medis akan tanya, ini ada uji klinis nggak? Nah, alat ini bukan cuma punya uji klinis, dia punya 62 uji klinis. Ya, punya uji kualitas, uji keamanan, uji kesesuaian, uji macam-macam, ya, uji radiasi. Biasa banyak orang tanya tuh, ini radiasinya tinggi nggak? Ya, nanti kita lihat. Nah, ini 62 laporan klinis, rekapnya ini sampai ke 62 ini. Ada 62 uji klinis, ini rekapnya ya. Nah, dari sekian banyak uji klinis itu kesimpulannya ini, dia itu sangat efektif untuk masalah peradangan, bintang 5 ya, kemudian untuk diabetes dan sebagainya, virus ya. Ada orang yang kena COVID, satu keluarga kena COVID, yang muda-muda di Blo ini nggak mau, yang mau malah yang tua, yang rentan. Ternyata yang tua sembuh duluan, negatif duluan dibanding yang muda-muda ya, seperti itu. Ya, ini ada banyak sertifikasi. Nah, bintang itu kalau 5 itu sangat efektif. 5 ini produk ini efektif dalam aspek ini. Kalau 4, produk ini memiliki peningkatan yang signifikan. Ya, seperti itu. Kalau 3, itu dalam waktu yang relatif panjang itu akan signifikan. Untuk waktu yang lebih lama begitu ya. Nah, ini kita lihat ini. Tidak ada radiasi ya, jadi aman. Nah, oke. Lalu yang terakhir, fitur terakhir adalah user friendly, mudah digunakan ya. Jadi untuk memakai alat ini itu ada panduannya, ada SOP-nya. Awal kita diminta minum air tera, akhir juga diminta minum air terahertz. Nah, Bapak Ibu, ini air tera, ini adalah air mineral biasa yang di blow memakai alat ini. Sebesar ini kami blow sekitar 15 menit. Kalau cuma 1 gelas itu sekitar 2 menit. Nah, air tera itu berubah strukturnya. Jadi air mineral pada umumnya itu memiliki struktur air yang membentuk klaster-klaster. Seperti perumahan, satu klaster isi berapa rumah gitu ya. Nah, air itu satu klaster berisi 15-20 molekul. Padahal sel tubuh manusia itu ukurannya sekitar 10 molekul. Nah, air biasa gerombolannya isinya 15. 15 ini 10. Mau menghidrasi atau mengairi masuk ke dalam sel itu tidak akan terlalu lancar. Tapi begitu di blow, struktur airnya berubah, bukan membentuk klaster tapi membentuk linier. Jadi satu molekul, satu ke belakang, satu membentuk garis ini. Otomatis kan satu. Ini 10, ini 1. Otomatis menghidrasi sel-sel tubuh kita dengan jauh lebih efektif. Nah, kita ini adalah air. Bapak Ibu kalau ditimbang berat badannya 100, maka 75 kilonya adalah air. Otak kita itu 90% air. Jantung kita 75% air.
tulang kita yang keras 22% air. Jadi manusia itu adalah air. Nah, ketika sel-sel tubuh kita terhidrasi dengan air secara baik, maka otomatis kesehatan kita akan lebih baik dibanding yang dehidrasi. Orang yang minumnya sehari cuma 1 gelas. Saya pernah ketemu orang anak muda itu sehari minum cuma 1 gelas. Dulu waktu kita ke Ruteng itu di NTT, di atas gunung, udaranya memang dingin. Jadi dia itu minum ya karena dingin, jarang minum cuma 1 gelas. Waktu itu saya cek pakai alat namanya Akupoin, ginjalnya ya bagian ginjal. Mbak kurang minum ya, sehari berapa gelas? Ya saya sehari 1 gelas. Betulan Mbak sehari 1 gelas? Ya saya 1 gelas. Waduh, makanya ginjalnya bermasalah. Nah, orang yang seperti itu sel-selnya sangat merana. Nah, orang yang kebutuhan airnya tercukupi, di blow memakai alat ini, sel kita siap menerima getaran, jauh lebih efektif. Apalagi ketika di blow kan akan terjadi panas, dehidrasi khawatirnya kalau kita nggak minum ya. Dan ada penelitian, ada videonya, dokter dari India waktu itu menunjukkan perbedaan antara air biasa dan air tera. Air biasa dia punya alat, di Indonesia belum ada yang punya saya lihat. Alatnya itu seperti pistol 2 biji gini, taruh di atas air mineral, dia itu akan jatuhnya gini, pistolnya shoot searah. Tapi begitu air tera, gini, pindah sini gini lagi, pindah sini gini lagi. Padahal cuma digeser gini, geser gini, geser gini, geser gini, seperti itu. Ya, itu berarti menunjukkan itu alat untuk mengecek apakah air itu berenergi atau tidak. Dan air tera menjadi air yang berenergi. Ada video juga, nanti kalau belumnya bisa saya kasih. Dokter dari luar negeri melakukan penelitian, orang diambil darahnya, dilihat pakai mikroskop, darahnya bergerombol, tidak sehat. Yang sehat itu kan lepas satu-satu ya. Lalu minum air tera, dan tidak lama kemudian lepas satu-satu, sehat. Ya, jadi air tera ini bagus sekali. Bahkan ketika kita tidak sedang terapi pun minum sehari-hari bagus sekali ya, air tera. Nah, jadi ketika kita mau menerapi itu tinggal diikuti SOP-nya. SOP-nya diawali dengan minum 2 gelas kecil atau 1 gelas besar, diakhiri dengan sama minum juga, lalu nanti di blow di bagian meridian. Jadi di tulang, mungkin bisa berdiri, saya tunjukin ya. Kalian jadi gini, agak sedikit ya, kena. Nah, saat blow, tengkuk itu setelah leher berakhir, di sini ini tengkuk, ya, tengkuk sampai ke tulang ekor. Nah, ini titik meridian, penting sekali di sini, karena di sini ada 3.500 simpul saraf kumpul di sini semua, saraf mata, jantung, ginjal, liver, telinga, semua kumpul di sini 3.500. Nah, ini di blow. Nah, di tengah garis ini plus 2 cm ke kanan, plus 2 cm ke kiri, 3 jalur, itu titik yang penting. Jadi kita blow jangan terlalu kecil, tapi cukup lebar, selebar leher kita. Di blow, turun, pelan-pelan turun. Nah, berlawanan jarum jam. Muternya jangan searah tapi berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam ini akan membuat proses regenerasi sel menjadi lebih efektif. Setelah sampai ke tulang ekor, tidak boleh naik. Kita setelah turun sampai bawah, kita keluar dari tubuh kita, tembak atas lagi, turun lagi sampai tulang ekor, keluar, atas, turun lagi. Seperti itu selama 5-10 menit. Ya. Nah, kemudian titik-titik limpatik. Titik limpatik ini adalah titik di mana banyak kelenjar getah bening. Ada 7 titik limpatik. 1, ya semua bicaranya kanan kiri ya. 1 di tangan, 2 di siku, 3 di ketiak, 4 di leher di bawah telinga sini, 4, 5 di selangkangan, 6 di balik sini,
6, 7 di telapak kaki. Nah itu 7 titik limpatik. Jadi ada urut-urutannya, minum dulu, meridian, lalu 7 titik limpatik, baru ke titik yang menjadi masalah. Nah masalahnya apa? Oh bahu saya sakit, ya kita belum bahu kita. Oh dengkul saya sakit, nah dengkul kita. Tapi bisa juga orang bilang, oh saya sakit diabetes, oh saya sakit tekanan darah tinggi, bukan lokasi, tapi nama penyakit. Nah kalau nama penyakit, itu ada panduan dari perusahaan besar. Nah ini contohnya untuk darah tinggi, infarksi miokardium itu berarti stroke, ya. Penyakit jantung koroner. Nah itu titiknya ini. Nah ini kan ada tiga garis seperti yang saya bilang tadi. Ya itu ditarik ke bawah. Sesuai ini semua tanda panahnya ke bawah semua. Ditarik tinggal ngikutin ini aja. Kalau ditarik ke bawah itu berarti tidak muter, ya. Tarik. Nah, ketika ditarik kita berani lebih nempel. Karena belum apa-apa kan sudah geser, ya. Tapi kalau di sini terlalu dekat itu akan kepanasan. Jaraknya 20. Kalau nggak kuat 30 cm. Makin jauh makin tidak efektif. Gelombangnya nanti terlalu jauh. Maksimal 30 cm. 20 cm lebih bagus, ya. Tapi kalau garis ya garis turun ke bawah. Ini garis turun, tinggal ikuti gambar ini, tangan ya turun. Nanti setelah sampai bawah nggak boleh naik, keluar dulu, tembak dari atas lagi ke bawah, keluar lagi, tembak. Gitu. Ikutin ini aja. Nah kalau ini muter, dia minta putarannya besar ya kita besar. Dia bilang putarannya kecil ya kecil, ini lebih kecil lagi. Ya seperti itu. Jadi mudah digunakan, mudah diduplikasikan. Beda dengan tusuk jarum yang harus di titik yang tepat. Kalau ini tidak, ya. Ini akan kena, ya, kena. Agak tidak harus titiknya, gitu ya. Ini luas, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, fungsi Aethera Care ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi memang sebenarnya tubuh itu punya kemampuan itu. Cuma kemampuan itu kemampuannya rendah, sedang atau tinggi. Dengan di Aethera Care maka kemampuannya dalam menyembuhkan diri sendiri itu akan tinggi. Ya, karena imunitas kita juga tinggi. Membersihkan meridian dan limpatik. Adanya penyumbatan di titik meridian, penyumbatan di titik limpatik itu akan membuat imunitas kita rendah dan penyakit bisa muncul. Meningkatkan fungsi peredaran darah. Karena ketika orang diterapi, peredaran darahnya pasti akan lancar. Dan salah satu ciri orang yang peredaran darahnya lancar, pasti tidurnya nyenyak. Dan biasanya sebagian mengantuk. Bahkan terapi selesai, yang terapi belum pulang, dia sudah izin, saya tak tidur dulu ya, Mbak, mengantuk sekali ya. Ada bahkan sampai seperti itu. Ya. Mengatur sistem kelenjar endokrin, hormon kita yang sering kacau, ya. Orang yang biasa premenopause itu hormonnya kacau, nah itu dibuat normal. Mengurangi retensi air, kelembapan di dalam tubuh yang berlebih akan berkurang. Mengencangkan kulit wajah dan kulit tubuh. Nanti kita lihat bahwa alat ini efektif sekali untuk masalah kulit, ya. Cocok untuk apa? Untuk peradangan, berbagai peradangan, mulai di hidung, di tenggorokan, di prostat, di reproduksi wanita, ya, semua jenis peradangan, rasa sakit di bahu, di leher, di saraf kecepit. Menurut Dr. Ferdianto, saraf kecepit itu salah satu penyakit yang mudah diatasi memakai ini. Nah, salah satunya istri saya, ya, kami itu pengalaman pertama adalah saraf kecepit istri saya. Mungkin sharing aja, ya. Ya. Dari langsung yang merasakan. Jadi ya, terus terang waktu saya belum sembuh nggak bisa Pak duduk seperti ini. Duduk seperti ini tapi nggak bisa. Karena saya duduk di gini kira-kira mungkin berapa detik aja wah sudah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi ya puji Tuhan saat ini saya sembuh total. Awalnya 15 tahun yang lalu saya naik motor jatuh, kemudian setelah itu saya saraf kecepit di lumbar 4, 5, 6. Sudah ke dokter di Jogja terkenal dokter spesialis saraf, kemudian sudah di ronsen, diketahui solusinya kalau sakit sekali sampai nangis-nangis ya hanya satu operasi.
Tetapi saya kok masih was-was kalau operasi, karena banyak kesaksian juga yang operasi juga nyatanya belum maksimal, dan kedua biayanya tinggi. Akhirnya setelah itu saya hanya minum obatnya cukup banyak, tetapi saya sering kambuhan. Jadi kalau misalnya keramas salah aja, cuman keramas gini aja, mau bangun gini bunyi krek gitu, sudah saya diangkut di kamar mandi, saya panggil anak, udah saya dibopong ke kamar. Jadi bolak-balik saya ke fisioterapi. Sakit sekali, kalau udah sakit tensi saya naik. Jadi saya terpaksa harus minum banyak obat. Tetapi pada saat akhirnya saya dikenalkan Eltera ini, saya di terapi adik saya sekali. Yang biasanya saya gini jauh, celeng gitu, kok saya gini gak apa-apa. Akhirnya besoknya lagi di terapi lagi, totalnya saya hitung 3 kali. Setelah itu saya iseng-iseng, saya keramas yang model gini, yang saya gini, ternyata sampai sekarang ini saya sembuh total. Dan luar biasanya, banyak kesaksian juga setelah saya dengar cerita saya ini, ada teman-teman juga yang sampai cepet sampai obatnya 1 tas. Waktu itu di tempat saya duduk nggak bisa tahan lama, karena goyang-goyang terus sakit, saya cerita, saya sembuh. Nah waktu itu kebetulan ada acara dari perusahaan, di terapi oleh dokternya kami sendiri, hanya sekali sembuh, langsung obatnya disisihkan, sudah sekarang dia cerita-cerita di mana-mana di Magelang, sembuh total. Dari yang minum steroid, bahkan anti radang dan sebagainya 1 tas. Ya saya membuktikan, karena ini tadi duduk, kalau nggak salah suami saya ada presentasi, mungkin kalau setengah jam sudah dan saya kuat. Biasanya saya nggak kuat, bahkan berdirinya nggak bisa, harus ditarik anak saya dan adik-adik saya. Ya ini sebuah kebahagiaan di mana saya akhirnya menjalankan ini. Bahkan saya karena sembuh tadi, saya bilang ini bisnis yang melayani karena pada saat satu anggota saja sakit, semua pasti susah kok. Tapi begitu sembuh, semua sukacita. Suami juga cari uang, juga senang karena istrinya di rumah sehat, tidak sakit dan sebagainya. Dan disinilah saya tertarik, akhirnya yuk kita kembangkan alat ini untuk melayani banyak orang. Makanya sambil kami jalankan bisnisnya, kami juga melayani terapi. Supaya siapa tahu kalau misalnya yang belum siap untuk membeli, sekali saja ternyata sudah sembuh, seperti yang teman saya tadi yang wah duduk aja nggak bisa, itu duduk aja, tapi ternyata sekarang sudah sembuh. Nah itu, semoga nanti ya yang di sini yang di terapi sekali saja sudah sembuh, pulang-pulang ngabari Pak Sigit, Pak saya sudah sembuh. Ya, tapi kalau pahit-pahitnya belum ya nanti datang lagi ke Pak Sigit atau syukur-syukur kalau yang berminat silahkan nanti. Silahkan untuk memiliki, dan nanti kalau ada saudara kita datang, ada peluang dan sebagainya, kita bisa tolong mereka. Sangat menggembirakan saat mereka sembuh. Seperti itu. Iya, jadi terima kasih ya. Jadi alat ini banyak sekali hal yang bisa diatasi ternyata ya. Nanti kita lihat beberapa kesaksian ya. Masalah kulit juga ya. Kita lihat aja nanti kesaksian. Ada slide foto. Nah, ini beberapa larangan wanita hamil dan haid. Hamil itu janin itu sekuat apa kita nggak tahu ya, karena janin itu memang sangat rentan. Padahal kalau bayi itu boleh diterapi pakai ini. Bayi yang bebelen berapa hari nggak BAB itu kalau di blow itu langsung biasanya lancar. Dia pernah nerapi Bu Siana ya dia. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi saya punya teman orang Papua itu pas di Jogja itu berobat, terus ini selama 1 minggu itu tidak bisa BAB. Nah kami terapi baru sebentar, sekitar 10 menit gitu, langsung beberapa saat langsung lari ke kamar mandi, langsung BAB, dan BAB-nya tuh warnanya hitam-hitam karena memang terlalu lama ya tersimpan di usus. Jadi 1 minggu akhirnya langsung bisa BAB itu ya, akhirnya langsung putuskan punya alat itu. Iya, jadi memang alat ini sebenarnya seperti betadine di rumah kita. Kita di rumah kan punya itu betadine ya kan, kalau ada yang jatuh Ensoplas sebenarnya kan kita punya. Nah sama alat ini sebenarnya kita perlu punya, karena dalam hidup yang bertahun-tahun ini satu keluarga kita kan ya pasti adalah yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nah ini kita keluarkan gitu. Tetangga kita bisa bantu ya. Nah wanita hamil dan haid itu dilarang.
penyakit akut, jadi seperti usus buntu, turun berok, jadi yang manusia mencatat gini nih loh. Nah ini kalau di blow itu kan peredaran adalah semakin lancar, itu baterainya malah pecah, jadi lebih baik di operasi dulu ya. Terus penyakit kalau ada alat objek dari luar yang ditanam, jadi ada ring di jantung, ada alat pacu jantung, ada soft lens, kontak lens itu dilepas dulu. Habis di katarak, operasi katarak itu ada lensanya, lensa katarak. Nah itu tidak boleh di bagian itu. Ring tidak boleh di bagian ring, di blue di situ. Kalau sekedar kelewatan tidak apa-apa. Tapi kalau difokuskan di ringnya atau di alat pacu jantungnya atau di lensa kataraknya itu tidak boleh. Berarti kalau ada plat di tulang belakang nggak boleh ya? Plat tidak boleh. Nggak boleh. Lalu sininya sudah dipasang itu ya, obat itu nggak boleh. Ada pen. Yang tidak boleh itu di bagian itunya, bagian lain boleh. Kalau sekedar lewat gitu aja tidak apa-apa. Tapi kalau di bagian itunya itu nggak boleh. Penyakit bawaan, jantung bocor, ginjal bocor, ya. Objeknya ditanam, patah tulang, bagian yang masih patah ini jangan, luka yang terbuka juga jangan. Nah, 1 jam terapi terahet itu setara dengan 10 kali akupuntur, 20 kali bekam, 30 kali guasa, dan 40 kali pijat refleksi. Ya. Nah, ini kita lihat testimoni orang ini, kerutnya di samping mata seperti ini, ya. Sekarang sudah berkurang. Kerutnya ini berkurang, ya. Jadi tinggal kita blow di bagian kerut itu. Nah, ini ibu-ibu ini kalau saya bilang wijen, ya, wijennya banyak, ya, tapi ini menipis. Nah, ini kantong mata dan kerutnya, ini kantong matanya menipis, kerutnya juga berkurang, ya, ini matanya ini. Nah, orang ini di blow separuh saja, separuhnya di blow, separuhnya enggak. Nah, kita lihat ya, kantong matanya. Ini lebih besar daripada ini, betul ya? Yang kanan kantong matanya lebih besar, yang ini lebih tipis. Lalu garis senyum, ini lebih tebal, ini lebih tipis. Lalu di sini kemerah-merahan, ya kenapa? Karena peredarannya lancar. Yang ini lebih pucat, ya. Wanita ini di blow separuh, yaitu yang bagian kanan. Aslinya dia itu O bentuknya, bulat. Tapi begitu di blow, dia ini bisa V, keangkat gitu, naik menjadi lebih tirus, ya. Ini di blow separuh yang sebelah sana, ya. Nah, jerawat, bel palsi ini juga peradangan, ya. Melemahnya saraf otot di muka karena adanya peradangan. Biasanya karena dipicu oleh kena AC yang satu arah terus-menerus dalam jangka panjang. Itu bisa bel palsi. Nah, orang gangren penderita diabetes, wah ini kalau lanjut sebentar lagi dokter akan bilang amputasi. Ini karena ini busuk, ya. Tapi ini meskipun kulitnya belum keluar, tapi ini sehat dibanding ini, ya. Psoriasis, ya, ini penyakit autoimun. Jadi kulit barunya itu terlalu cepat bertumbuh. Nah ini kasihan, mereka seumur hidup akan merasakan hal ini. Nah itu akan menjadi lebih baik. Nah ini psoriasis sebelum terapi, ini 1 kali terapi, ini 6 kali terapi. Nodul tiroid atau limfoma yang lemak-lemak itu dia bisa mengempis, ya. Kemarin saya dapat cerita dari teman saya, dia kedatangan orang itu loh, pengobat yang kalau ngobatnya diselentik-selentik gini, pernah tahu enggak? Diselentik-selentik gini ini, mengobatinya gitu caranya. Namanya siapa itu ya? Nah, itu bertamu dengan dia punya benjolan di tangannya, di blow sekali itu benjolannya hilang. Benjolannya hilang. Itu dia pengobat. Kalau kutil yang muncul daging yang itu kan daging abnormal sebenarnya. Itu biasanya 1-2 kali lepas. Nempel, ya. Plebitis ini juga peradangan. Jadi pembuluh darah venanya meradang.
Jadi masalah peradangan itu efektif. Bel palsi tadi itu peradangan. Ini orang ini sudah nggak bisa bicara 2 tahun, di terapi 20 menit ya bisa bicara. Ya luar biasa. Ada orang yang di pertemuan itu datang pakai kursi roda, pulangnya nuntun kursi roda. Itu juga ada. Orang yang nggak bisa sholat, ya kakinya sakit, di blow terus jadi bisa. Di pertemuan itu juga. Tapi memang tidak semua itu harus bisa 1 kali, enggak. Ini bukan alat sulap simsalabim, enggak. Tetapi memang ada jenis-jenis itu, dan kalau memang pas titiknya betul dan memang tidak berat, itu 1 kali itu akan bisa mengubah. Ada yang seperti kutil lah itu 1-2 kali beres. Saraf kecepit itu juga relatif cepat. Tapi ada yang butuh 3 bulan, ada yang butuh 6 bulan. Jadi dari perusahaan itu sering ada Zoom, tanya jawab dengan dokter perusahaan. Nah di situ kita belajar banyak bahwa itu besok kalau ini bisa minta link Zoom. Ya, kalau kita member itu kita masuk di grup WA, nanti ada Zoom tanggal sekian. Nah kalau Pak Sigit dapat link itu bisa dibagi ke orang yang belum join pun boleh ikut. Nah boleh tanya macam-macam di situ. Dari situ pengalaman kita banyak. Ada orang yang tanya, Pak, vitiligo bisa nggak? Vitiligo itu penyakit yang di kulit jadi kayak panu loh, putih-putih. Kalau semua itu kan namanya apa? Bukan, kalau semua putih itu kan Boleh. albino. Ya. Tapi kalau belentong-belentong, nah itu kan vitiligo itu. Sampai ke wajah jadi kayak panu gitu ya. Bisa nggak, Dok? Dokter bilang ini, saya pernah menerapi 1 keluarga kena vitiligo semua. Dan semua sembuh semua dalam 6 bulan. Memang lama dia bilang, tapi sembuh. Ya, jadi memang ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1-2 kali terapi gitu ya, seperti itu. Nah, reaksi setelah terapi bisa terjadi yang namanya healing crisis. Ini proses detoksifikasi racun dan limbah. Jadi bisa mungkin mual atau pusing bisa, atau ngantuk ya bisa. Tapi itu hanya jangka pendek. Itu karena memang kondisi tubuh kita sudah cukup parah ya. Larangan setelah terapi, tidak boleh minum atau makan yang dingin, air es. Setelah terapi 4 jam, jangan yang dingin-dingin. Kena AC atau kipas angin yang ke tubuh kita langsung, jangan. Mandi dalam 4 jam, jangan. Ya, seperti itu. Lalu orang yang habis disuntik COVID, vaksin, itu sebaiknya seminggu tidak blow. Kenapa? Karena vaksin itu kan virus yang dilemahkan. Nah, di tubuh kita virus yang lemah di blow, virusnya mati. Jadi tujuannya nanti nggak tercapai. Virus yang aktif, yang virus COVID aja bisa mati, apalagi virus yang sudah lemah. Ya itu kira-kira larangan-larangan. Ya, baik. Saya kira sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita nanti langsung terapi bisa. Cuma nanti terapi kita tidak terapi yang full, yang ideal ya, karena kalau yang ideal nanti lama, kita bisa pulangnya malam ya. Jadi karena kan alatnya terbatas, orangnya banyak, jadi terapi kita nanti ya memang ya kita usahakan sebaik mungkin, tapi tidak bisa seideal. Kalau kita nyantai sendiri, dilakukan sendiri di rumah, itu akan lebih efektif.